Nabi Dawud adalah seorang nabi sekaligus raja, di mana Nabi Dawud ini adalah ayah Nabi Sulaiman. Suaranya terkenal merdu, bahkan dikisahkan sanggup menundukkan gunung untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita yang jarang diketahui oleh orang Islam zaman sekarang tentang pernikahannya dengan salah seorang perempuan, di mana perempuan ini kemudian melahirkan Nabi Sulaiman, seorang nabi pun juga putra mahkota yang nantinya terkenal sebagai ahli hukum dan diberi kekuatan oleh Allah dapat menundukkan dunia dan seisinya, hewan, manusia, jin, semua di bawah kepemimpinannya. Pernikahannya dengan ibunya Nabi Sulaiman ini agak unik. Perlu dicatat juga bahwasanya sebelum menikahi ibunya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud ini sudah mempunyai istri 99 perempuan, dimana ceritanya sebagaimana berikut. Pada suatu waktu Nabi Dawud melihat seorang perempuan, yaitu istri dari Auria bin Hanan. Kemudian timbullah rasa di hati Nabi Dawud kepada perempuan itu. Ini bukan termasuk dosa karena Nabi Dawud melihat perempuan tadi tanpa disengaja. Sementara timbulnya rasa disebabkan melihatnya tadi ini pun juga bukan termasuk dosa. Bagaimanapun juga manusia tak bisa mengontrol rasa, dengan kata lain tak mampu mengendalikan cinta. Dari situlah kemudian Nabi Dawud mencari Auria, suaminya perempuan tadi. Setelah ketemu, Nabi Dawud berkata padanya untuk menceraikan istrinya. Aurian yang disuruh oleh Nabi Dawud sekaligus rajanya itu merasa malu jika harus menolak permintaan Nabi Dawud. Walhasil Aurian itu lalu menceraikan istrinya. Perlu diingat juga bahwasanya hal tersebut diperbolehkan dalam syariat atau hukum pada masa Nabi Dawud, pun menjadi hal yang lumrah di antara umat Nabi Dawud dan tidak menurunkan harga diri. Jadi jika ada seorang menyukai istri orang lain, kemudian meminta untuk menceraikannya, setelah diceraikan langsung dinikahi, hal itu pada zaman dulu sudah lumrah dan biasa. Namun meskipun toh yang begitu diperbolehkan, itu hal yang tak pantas. Tidak melakukan hal demikian itu lebih baik. Karena itulah Allah mencela atau menyindir Nabi Dawud atas tindakannya tersebut. Ini bisa dimaknai nyindir atau gojlok atau gasak dan lain sebagainya. Tindakan Nabi Dawud tersebut sebenarnya ada kejadian siri atau rahasia di balik itu, yang mana Allah mengetahuinya. Ketika perempuan itu sudah dinikahi oleh Nabi Dawud dan sudah melahirkan Nabi Sulaiman, perempuan tadi sekaligus ibunya Nabi Sulaiman tadi mendatangi putranya, yaitu Nabi Sulaiman, lalu menceritakannya kenapa Nabi Dawud sampai bertindak sesuatu yang tak pantas. Apa sebenarnya latar belakangnya? Ibunya pun mulai cerita pada Nabi Sulaiman, yaitu pada suatu hari Nabi Dawud alaihissalam mengharapkan pangkat seperti bapak-bapaknya seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Nabi Dawud meminta pada Allah agar dicoba atau diuji atau diberi ujian atau cobaan sebagaimana bapak-bapaknya itu diuji atau dicoba. Pun juga diberikan sebuah keutamaan sebagaimana Allah memberikan bapak-bapaknya keutamaan. Maka kemudian Allah memberikan wahyu pada Nabi Dawud bahwasanya ia akan diuji atau dicoba pada satu hari nanti. Oleh karenanya agar senantiasa Nabi Dawud ini menjaga diri jika hari tersebut sewaktu-waktu datang. Maka hari itu pun tiba. Setan datang dengan menyerupai seekor burung merpati dari emas. Di dalamnya terdapat tiap-tiap warna atau jenis yang bagus. Nabi Dawud yang melihatnya merasa senang akan keindahannya. Ia pun berusaha untuk meraih burung itu. Namun burung itu terbang tak jauh. Kemudian Nabi Dawud pun mengikutinya. Burung itu terbang lagi keluar dari jendela. Nabi Dawud yang sudah menyukai burung tersebut berusaha untuk mengejarnya hingga ia pun melihat dari jendela.
Tak sengaja Nabi Dawud pun melihat seorang perempuan di taman sedang mandi. Begitu senangnya Nabi Dawud memandang keindahan atau kemolekan tubuhnya. Perempuan itu pun menyadari ada seseorang yang sedang mengawasi atau melihatnya. Kemudian perempuan itu menengok dan melihat bayangan seseorang. Perempuan itu pun setelah menyadari kemudian mengudari rambutnya guna untuk menutupi badannya. Tak sadar perempuan tersebut bahwasannya hal tersebut yang dilakukan perempuan tersebut malah semakin menambah senangnya Nabi Dawud. Ya ini mungkin laki-laki kebanyakan gitu, kalau semakin ditutupi malah semakin penasaran, semakin sahabatnya besar. Nabi Dawud pun berkata pada perempuan itu tentang apakah ia sudah punya suami. Perempuan itu pun menjawab bahwa ia sudah punya suami bernama Aurian. Sejurus kemudian Nabi Dawud alaihissalam mendatangi Aurian dan memintanya untuk menceraikan istrinya, karena Nabi Dawud ingin menikahinya setelah ia melihat si perempuan tersebut telanjang melihat kemolekan tubuhnya dan cantik juga. Perlu diingat juga bahwa hal itu diperbolehkan dan tak diingkari. Maksudnya pada zaman dulu ketika kita suka sama seseorang atau seorang perempuan dan kita meminta suaminya itu untuk menceraikan istrinya, untuk kemudian kita nikahi istrinya tersebut, itu hal yang diperbolehkan pada zaman Nabi Dawud dulu, dan itu tidak melanggar syariat zaman dulu. Namun begitu, menurut literatur yang saya baca, hal itu jika kita lihat dari pangkat tingginya, martabat, luhurnya tingkah, tak pantas Nabi Dawud meminta seseorang laki-laki yang hanya punya satu istri sementara ia punya banyak istri, sudah 99. Nabi Dawud ini sudah mempunyai istri 99, namun masih juga menginginkan istri orang, di mana orang tersebut hanya punya satu istri. Menurut yang saya baca dari literatur juga mengatakan bahwasannya yang pantas dilakukan oleh Nabi Dawud harusnya adalah ia meninggalkan kesenangannya dan bersabar atas cobaan atau ujian yang ia hadapi. Maka karena itulah Allah sempat menyacat atau menjelek-menjelekan atau mungkin menggasak, menggojok dan sebagainya Nabi Dawud atas perbuatannya tersebut. Karena bagaimana? Beliau ini Nabi Dawud minta derajat pun ujian sebagaimana bapak-bapaknya. Tapi begitu dikasih oleh Allah malah begitu minta-minta sendiri ketika dikasih cobaan sebagaimana bapak-bapaknya dulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan seterusnya tadi. Malah begitu. Dari kejadian itu Nabi Dawud berpesan pada putranya Nabi Sulaiman, "Wahai anakku, berjalanlah di belakang macan dan ular hitam besar. Jangan sekali-kali berjalan di belakang perempuan." Begitu pesannya Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman putranya. Imam Mujahid berkata, jika wanita menghadap seseorang, maka iblis duduk di atas kepalanya lalu menghiasinya supaya orang yang melihatnya tertarik. Sebaliknya, jika wanita membelakangi seseorang, maka iblis duduk di atas pantatnya kemudian menghiasinya supaya orang yang melihat perempuan tersebut tertarik padanya. Ini Imam Mujahid yang berkata.